Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Sedangkan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Akhir-akhir ini kita betul-betul disuguhi permainan, hiburan, membuat bangga, yaitu pemain bola Indonesia ya. Baik dari level U16, 17, 19, 23 dewasa. Nah, ini kita harus berani menyatakan bahwa ini adalah gara-gara pemain-pemain naturalisasi. Jangan kita sebut bahwa ini adalah lokal ya. Tapi bahasa itu sebetulnya sudah tidak cocok, bahwa naturalisasi juga keturunan Indonesia. Jadi itu adalah pemain diaspora ya. Jadi meskipun sampai sekarang masih ada pihak-pihak yang nggak suka Indonesia diperkuat para pemain diaspora ya. Akan tetapi fakta yang terjadi, prestasi timnas benar-benar meroket dan secara bertahap. Apa yang dibangun oleh timnas senior juga berlaku di timnas kelompok umur. Baru saja kemarin kita disuguhkan aksi berkelas dari dua pemain diaspora ya, tim U19 yakni Jean Raven dan Wilber Jardine ya. Sedangkan di tim U16 kita bisa melihat gimana Matt Baker tampil begitu menawan, sesuatu yang kemudian semakin membuat publik yakin jika program ini memang terbilang adalah jalan yang terbaik saat ini untuk mendongkrak prestasi timnas. Oke, iya, saya pribadi sangat setuju. Secara hukum ini masalah sah ya, dan di era sepak bola modern naturalisasi bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Akan tetapi sebagaimana sifat manusia pada umumnya, terkadang banyak orang yang cuma peduli hasil tanpa melihat jerih payah dari sebuah proses. Seperti di kasus naturalisasi ini, mungkin sebagian besar orang hanya menyoroti siapa pemainnya dan terus berusaha menekan PSSI untuk mempercepat proses naturalisasinya tanpa mempertimbangkan betapa sulitnya ya, membujuk para pemain keturunan untuk membela Indonesia. Tentu saja butuh keahlian khusus di dalam ilmu negosiasi dan sedikit ilmu marketing. Untuk itu, Indonesia harus punya beberapa sosok penting ya, di balik nama-nama besar yang berkompeten. Akhirnya merapat ke timnas ini dan memudahkan Pak Erick Thohir serta Sintayong sebagai orang paling disorot di depan ya. Saat ini PSSI memang sedang membentuk kekuatan terbaik agar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ini bisa bersaing di top level Asia, bahkan nggak menutup kemungkinan untuk menembus putaran Piala Dunia, baik di level junior maupun senior. Maka dari itu, kalau kita hanya terus mengandalkan pemain dari kompetisi domestik, ya maaf saja ya ini ya, kualitasnya bahkan di ASEAN saja itu keteteran ya. Tentu PSSI dan akhirnya harus mengambil jalan pintas untuk mengambil pemain-pemain keturunan yang punya potensi serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat timnas serta menjadi pemantik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu lebih keras. Dan seperti yang kita tahu, kalau memang sekarang timnas Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain keturunan dan sebagian besar usianya masih muda, usia yang betul-betul masih yang energik ya. Bukan rahasia lagi kalau hal ini sering banget mengambil pemain-pemain dari Belanda ya. Diaspora kita itu mayoritas dari Belanda.
dan itu disinyalir membuat KNVB, ya. Kita terangkan sedikit ya, KNVB itu sama dengan PSSI-nya Belanda, itu mulai merasa geram, ya, sebab kebanyakan mereka baik yang udah jadi ataupun sedang proses dalam pengamatan dan lain-lain adalah mereka yang usianya masih muda dan punya potensi lebih. Tapi ya mau gimana lagi, karena dari sisi historis Indonesia dan Belanda tentu nggak terpisah ya, walaupun sejarahnya terkesan nggak enak, namun pada akhirnya sejarah pun tetaplah sejarah. Jadi perlu diketahui kita semua, sekarang KNPB itu sudah mulai semacam kayak ya mengamati ya, jangan terlalu ngegas sekali, nanti tahu-taunya bibitnya diambil di Indonesia semua ya. Tapi itulah permainan cantik dari tim-timnya Pak Arik untuk melobi-lobi. Dan begitu juga Duta Besar Belanda juga sudah dilobi dan dia sepakat bahwa untuk diaspora diambil dari Belanda itu dipersilahkan, tapi maksudnya itu sesuai dengan kebutuhan, jangan hasil main serobot saja gitu ya. Nah, Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas senior ibarat dua komando tertinggi, di mana sebagai ketua PSSI Pak Erick terlibat dalam perekrutan pemain keturunan ya, terutama soal persetujuan dan menyampaikan visi misi dan proyek timnas Indonesia beberapa tahun ke depan. Selain itu Pak Erick juga jadi sosok yang memiliki daya tarik tersendiri melalui rekam jejaknya ya. Di dunia persepak bola internasional, siapa gak kenal Pak Erick, yang membuat banyak pemain keturunan maupun yang belum bergabung ya dengan timnas Indonesia akan kepencut dengan status Pak Erick yang pernah pegang Inter Milan dan sekarang punya Oxford ya, FCO di Inggris ya. Nah, tetapi perlu diingat ya, kalau sebelum pemain keturunan bertemu dengan Pak Erick Thohir, siapa yang menyeleksi ya? Nah, jadi pastinya pokoknya semua nama masuk harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sintayong terlebih dahulu, dari pemain kelas wahid sampai pemain-pemain yang masih muda atau yang masih berlaga di amatir. Pokoknya kalau Sintayong menolak ya sudah nggak jadi. Artinya apa, semua sentral ada dua orang, yaitu Pak Erick dan Sintayong, sehingga itu padu. Yang membuat keputusan di lapangan adalah Sintayong, yang membuat administrasi dan pengambilan adalah Pak Erick Thohir. Ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan dan kita dukung terus PSSI dalam memajukan persepak bola Indonesia. Terima kasih. Merdeka.